Saya sebagai narator dari kelas 9. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Adegan ini diberikannya kemerdekaan Indonesia diwakili oleh Menlu Haita ke Insinyur Soekarno tanggal 7 September 1944. Pemerintahan Jepang Kaiso menyatakan kepada seluruh masyarakat Hindia Timur. Berjiwa, government of Japan is of the people of Indonesia that they will be free in the future. I'm so happy and deeply in touch in the power of the army man. I was also so thankful and retired on the battlefield of our country. The obligations for many years independence, thank you. Pasukan yang mulia, dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Raja Ipong memperkenalkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian bakti jiwa dan raga kami meluap rasa terima kasih yang menghebat nikmatnya kepada pidato yang disampaikan yang mulai teknopaika atas berkat cita-cita kami yang berpuluh-puluh tahun atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Sidang pertama dibuka. Setelah ditetapkan janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichi Bamase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman dengan ini menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara kita partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Saya punya usul agar Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Dan karena itu membutuhkan dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Saya sangat setuju dengan Ibu Sugatu. Kita, negara Indonesia akan membutuhkan sebuah ideologi yang menyatukan semua pihak. Terima kasih. Hari pertama tepatnya pada tanggal 9 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar buku yang paling memuaskan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara diumumkan dalam berupa 5 poin yang saya sebut dasar dan asas dan teori yang mengikuti. Pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Kelima, pri kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda, luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Bapak tidak mendengar perkataan kita tadi? Kita membutuhkan landasan negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan usul ini. Menurut saya, ide sudah jelas karena sudah mengandung unsur kebahagiaan sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara sekalian, kalau sidang seperti ini kita tidak akan mendapatkan dasar negara. Jadi saya semua sidang kali ini dan akan dilanjutkan besok. Tepuk tangan dong. Sidang kedua dimulai. Hari kedua tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Sutomo membuat keputusan. Selamat pagi para peserta rapat. Di sini kita akan membahas lagi bahasa dan dasar negara. Dikarenakan kemarin kita belum mendapatkan hasilnya, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Kami Saroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin, tempo hari lalu, kita telah mendapatkan dasar negara oleh yang dikemukakan oleh Bung Yamin.
Tapi poin yang berdasarkan perituhanan itu masih belum sepakat untuk kita bahas. Baiklah, apakah saudara-saudara sekalian menemukan dasar-dasar negara yang baik? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna bagi kita untuk masih mempermasalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya terdiri pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting yang mendesak untuk kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa tidak Anda membuat rapat sendiri? Untuk menghasilkan sebuah negara, kita tidak akan memberikan ego. Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, keluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan saudara-saudara sekalian. Apakah masih ada pendapat yang lain? Jika tidak, sidang hari ini ditutup dan akan dilanjutkan hari ketiga. Sidang ketiga dimulai. Sidang PPPKI dilanjutkan pada hari ketiga pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua berkumpul selama 3 hari membahas apa yang harusnya kita bahas. Kita belum menghasilkan dasar negara. Indonesia sejak kelompok terpaku dalam kelompok dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya namakan Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Intrasinisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kebangsaan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya ketuhanan, yaitu Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang hanya berdasarkan satu agama saja. Sangat dikesal bisa diterima segala kalangan, masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu saya beri nama Pancasila agar bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Tunggu sebentar, bagaimana perasaan kami kemarin tentang bahwa dasar negara harus dirumuskan dengan Islam? Bagaimana? Bolehkah saya berpendapat? Dipersilakan, Bung Karno. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita membentuk badan supaya bisa menghasilkan dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa mendapatkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah hari ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang UUD dengan isi Soekarno sebagai ketua. Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan ketua yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, Adi Kusumo Cokro Sujoso. Mengetahui Panitia Ekonomi dan Keuangan, pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja Panitia 9. Sidang PPPKI 2 dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 14 Juni 1945. Jadi, bagaimana dengan hasil sidang kemarin? Dipersilakan untuk menyampaikan Supomo. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaannya, perdamaian abadi dan keadilan
kepada: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain, kami menyetujui isi Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Tentang Undang-Undang Dasar. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan kelak yang dibuat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar berikut: 1. Wilayah negara Indonesia sama ini Hindia Belanda, dulu ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sangsaka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu republik dan wilayah Indonesia yang di seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka sidang Republik PKI dinyatakan selesai dan dapat dibubarkan. Ibu mau bertanya, ya? Berapa kali sidang BPUPKI itu dilaksanakan? 3 hari. 3 hari. Berarti 3 kali. Apa soal untuk Ade? Ya. Yang kedua, siapa namanya? Afifah. Afifah dari kelas berapa? 72. 72. Mana wali kelas 72? Oke, mantap. Mana wali kelas 96? Mantap. Oke. Mana wali kelas 93? Oke, lanjut. Ya. Mau yang gampang atau yang susah? Yang gampang. Apa? Yang bisa jawab kira-kira? Apa? Apa singkatan dari BP? Oh, nggak tahu. Oke. Siapa nama lengkap Ibu Linda? Linda Erkanti. Linda Erkanti. Terima kasih. Ibu berikan hadiah karena maju yang pertama. Ibu berikan hadiah. Kembali ke tempat. Oke. Sebutkan kepanjangan dari BPUPKI. Gak apa-apa, datanya semua sama. Oke. Muhammad Boyadi dari kelas 85. 85, dari kelas berapa? Mantap. Halo. Halo. Namanya siapa? Karena Gaisa dari kelas 86. 86, mana wali kelasnya? Mantap. Berikut. Kita mana wali kelasnya? Terima kasih. Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Ya, BPUPKI. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar atau tidak? Benar, tepuk tangan dong. Tanggal berapakah sidang BPUPKI yang pertama? 29 Mei Tahun? 1944. Gimana jawabannya? Salah.
Oke. Tanggal berapa kan BPUPKI yang ketiga, sidang yang ketiga? Yang kencang dong. 1 Juni 1 Juni 1945. 45. Pintar. Oke. Arlan, untuk Arlan soal apa yang supaya bisa kamu jawab? Sudah yang benar. Penggalan Insinyur Soekarno adalah Kak Andika. Tepuk tangan dong. Ayo, suaranya Oke, berarti pemeran siapa nih? Muhammad Hatta diraih oleh Muhammad Fatir. Nah, tadi melihat peran anak tadi sidang, melihat mau mana yang mau digandeng. Oke, silakan. Yang mana yang mau digandeng? Silakan. Nah. Semuanya berperan. Oke. Ibu minta kepada ibu ya, karena ibunya banyak, kepada Ibu Sakti, tolong lirik mana anak yang mau digandeng. Oke. Dan silakan didampingi anaknya. Aduh. Kayaknya nggak enak. Bu Febri gandeng. Pak Krisna gandeng. Kemudian Ibu Febri gandeng. Wali kelasnya kok nggak gandeng? Mau digandeng aku? Mau nggak? Mau. Oke deh. Dokter Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita dapat mengikuti literasi kali ini. Terima kasih Bu Linda, sangat kreatif, menarik, anak-anak ini nggak bosan. Ya, jadi ini dari inspirasi buat teman-teman wali kelas yang belum ya. Jadi sebetulnya literasi itu menampilkan profil wali kelasnya. Jadi kalau Bu Linda kan PKN, ya itu tentang sidang BPUPKI gitu ya. Jadi kalau besok 94 misalnya guru IPA yang misalnya tentang masalah kesehatan. Kalau bahasa ya biasanya biasa dongeng gitu ya. Jadi buat jangan bermanas untuk menerangkan gitu ya. Tapi melalui drama ya, drama atau info kesehatan ya. Jadi ayo wali kelas jangan mau kalah sama Bu Linda nih. Jadi semua benar-benar dipersiapkan. Terima kasih untuk anak sudah 3 semua, bagus-bagus semua kompak. Semoga kompaknya sampai lulus ya. Nilainya paling bagus, nanti nilai siswa terbaiknya dari 93 tuh kalau kompak. Ya. Oke, terima kasih semua. Ibu mengucapkan kepada anak-anakku semua yang sudah menyaksikan juga dengan tertib. Semuanya ternyata ini ya, apa ya? Kalau dapat hadiah langsung pada nunjuk ya. Ya. Oke, ada motivasi ya. Mudah-mudahan ayo guru-guru yang lain kita kasih motivasi anak-anak biar anak-anak berani untuk sampai ke depan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah sebelum Angkatan Tentara Jepang di Jawa. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili Komando Angkatan Udara ke-16 dan 35 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan. Waktunya udah habis, Ibu akhiri dengan pepatah Jepang. Weh. Iya. Nana kurabi ya oki. Artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Terima kasih anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.